Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya terus berdoa agar kita semua dalam perlindungan Tuhan, apalagi di situasi semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di kota kita, bahkan di seluruh Indonesia. Kiranya kita semua dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita merasakan gelo dalam hidup kita? Gelo terhadap kehendak Tuhan. Rasa-rasanya dalam hati kita mau berkata, andaikan Tuhan melakukan apa yang kita mau, pasti hidup kita jadi lebih baik. Kita melontarkan ucapan seperti itu karena kita merasa apa yang kita alami berbeda dari apa yang kita mau. Dan Tuhan tidak berbuat seperti keinginan kita. Pagi ini saya mengajak kita belajar dari pengalaman Maria dan Marta. Saya bacakan cuplikannya dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-21. Demikian ayat yang ke-14 berbunyi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Maka mari kita pergi sekarang kepadanya. Dan dilanjutkan di ayat yang ke-21, ketika Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Maria dan Marta merasakan gelo, merasakan kekecewaan, seperti yang mungkin pernah kita rasakan. Mereka gelo, kecewa, karena Tuhan Yesus tidak dengan segera datang. Begitu mereka mengabarkan bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit. Lalu yang kedua, mereka juga gelo, kecewa, karena kedatangan Tuhan Yesus itu rasanya lambat dan membuat Lazarus pada akhirnya mati. Pikir mereka, jika Tuhan Yesus bisa datang lebih awal, pastilah Lazarus akan sembuh. Namun demikian, mari kita lihat respon Tuhan Yesus ketika Maria kemudian dilanjutkan Marta datang mengungkapkan rasa kecewa mereka kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, sikap Tuhan Yesus adalah menerima. Ketika Marta dan Maria datang kepada Tuhan Yesus mengungkapkan, Tuhan, andaikan engkau datang lebih awal, pasti saudaraku tidak akan mati. Tuhan Yesus tidak menolak, tidak menegur mereka, tetapi justru menerima kedatangan mereka dengan hati yang hancur, hati yang sedih, berduka, karena saudara mereka pada akhirnya mengalami kematian. Lalu respon yang kedua adalah setelah Tuhan Yesus menerima mereka, Tuhan Yesus meneguhkan rasa percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memang sanggup menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan Yesus juga sanggup berbuat lebih dari sekedar seorang tabib yang menyembuhkan sakit penyakit. Maka kita bisa melihat pada akhir cerita, Lazarus pun dibangkitkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dari sini saya mengajak kita belajar dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, yang sanggup melakukan banyak hal bagi kita. Mungkin kita pernah kecewa terhadap Tuhan karena kita tidak menerima apa yang kita mau. Rasa kecewa terhadap Tuhan muncul karena rasanya Tuhan tidak melakukan apa yang kita mau. Dan kita lupa bahwa Tuhan punya kuasa melebihi apapun. Oleh karena itu, mari jangan batasi kuasa Tuhan dengan kehendak kita. Tapi justru mari kita belajar untuk mengenal maksud Tuhan dan tetap datang kepadanya ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, bahkan kekecewaan, karena apa yang kita minta belum diberikan oleh Tuhan. Datang kepadanya seperti Maria dan Marta, maka Dia akan menyambut kita.
Lalu yang kedua, mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita itu ternyata berdampak luas bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat agenda Tuhan Yesus bukan hanya soal menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus, tetapi Tuhan Yesus melakukan itu semua agar orang-orang percaya kepadanya bahwa Dia adalah Anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui pengalaman iman yang kita alami, ada agenda Allah, yaitu agar namanya disaksikan oleh banyak orang. Maka jika saat ini kita sedang merasakan suatu kesesakan atau suatu pergumulan, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah memohon kepada Tuhan, dan nantikanlah kehendak-Nya. Maka pasti kehendak-Nya akan berdampak bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya semakin hari kami semakin bertumbuh sebagai umat Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami terarah kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat semakin hidup di dalam Tuhan.